آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah. Monggo kula dherekaken munjukaken syukur wonten ngarsanipun Allah ingkang sampun maringi dumateng kula lan panjenengan sami nikmat ingkang kathah sehingga saged kembal wonten masjid Mustaqim menika kanthi dalam keadaan sehat walafiat, kanthi dalam keadaan longgar, Islam, iman dan ugi insyaallah tansah ngugemi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menika nikmat ingkang ageng ingkang kedah tansah kita syukuri. Salajengipun kita badhe waosaken napa ingkang sampun lumampah inggih menika buku ingkang sampun dipun terjemahne saking Syekh Mahmud Al-Misri Az-Zawajul Islam As-Sa'idu ingkang dipun terjemahke panduan lengkap keluarga sakinah. Kita ngaji wonten bab pendidikan anak, mengikuti Syekh mbetahaken pinten-pinten poin ingkang sampun kita waosaken. Antasipun ingkang kita waosaken kolomben supados kita ngajeni tingkatan-tingkatan miturut usia anak. Lajeng urun ngluwangne wekdal kangge lelenggahan sesarengan kalih anak. Sae kita maos Al-Qur'an, sae kita kala wau maos sejarah lan sapiturutipun supados kita kala wau kersa lelenggahan kalih anak. Menika betake anak niku supados caket kalih tiyang sepuh. Lajeng supados ngajari anak jagi rahasia. Sebanturgi supados kita ndamel perpustakaan ingkang wonten dalem. Ugi supados anak menika tansah dipun kaitne manahipun kalih tiang-tiang salaf ingkang saleh rumiyin. Menika penting supados anak menika nggadhahi karakter ingkang sae. Salajengipun nggih menika jangan berlebihan mencintai anak. Dados raos tresna tiyang sepuh ampun ngantos ndadosaken penghalang untuk memberikan pelajaran kepada anak. Karena segala sesuatu yang ada di dalam rumah harus berjalan secara proporsional. Dados kedah miturut dasar kanthi Al-Qur'an lan ugi sunnah niki penting. Tidak berlebihan dan tidak pula kurang dari yang seharusnya. Senajan Nabi SAW tersno kali Fatimah nanging piyambakipun kedah jelasne dumateng umat bilih agami Islam boten wonten istilah nepotisme. Membiarkan orang yang salah seandainya hal itu terjadi pada keluarga kita. Ini tidak boleh. Atau mengambil orang-orang dekat untuk
dijadikan apa yang dia tidak memiliki kemampuan padanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ingkang artosipun, demi zat kang jiwa Muhammad ana tangane Allah, menawa Fatimah binti Muhammad dheweke kono mau nyolong, mesti Muhammad sallallahu alaihi wasallam bakal ngethok tangane. Menika hadis riwayat Bukhari nggih lan ugi Muslim. Niki nedahaken sifat tegas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, boten pilih kasih. Benten kalih tiang-tiang Yahudi nalika kalangan-kalangan elit utawi kalangan-kalangan nggih nggadahi kedudukan menika menawi nindakaken kemaksiatan niku mboten dipun tegake hukum Allah. Nanging menawi tiang-tiang lemah masyarakat ngandhap menika dipun tegakne hukum Allah, menika dirajam. Nek sing wong piyayi-piyayi utawa sing penggede-penggedene niku mung diarak. Tegesipun hukum menika tajam ke bawah, tumbul ke atas. Ini tidak ada istilah seperti itu di dalam Islam. Kedah tegas stantenipun. Boten tebang pilih. Dan menika ndadosaken kerusakan. Mila kita raosaken menawa hukum kuwi tebang pilih, menawa hukum kono mau tajam ke bawah, tumbul ke atas, bakal tersebar ketidakadilan sehingga menjauhkan masyarakat dari ketentraman dan juga kemakmuran. Ini supaya diajarkan tidak berlebihan terhadap anak. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa nasi ajmain. Ora sempurna iman salah sawijining sira kono mau nganti ingsun kono mau luwih ditresnani tinimbang bapake, tinimbang anake lan menungso sakabehe. Sebabipun menapa nalika tiyang kala tresnani anake ngluwi tresnane Allah lan ugi Rasulipun, kala-kala nalika anak menika nindakne kemaksiatan, nindakne kesalahan, gandeng rasa tresna kala wong ganduli sehingga mboten dipun leresaken. Wasawangsule menawi tresna dumateng Allah, dumateng Rasulipun nglangkungi sedantenipun badhe mbeta keadilan, badhe mbeta kesaenan. Seneng karo bojone anggone seneng kenemenen. Nalika bojone kleru ditokne wae. Lah piye dikandhane nesu. Kandhane malah mengkurep. Akhire diandelke mawon. Niki boten leres. Menika. Poin salajengipun, berhati-hati memilih pakaian untuk anak. Kedaipun tiyang sepuh ngatosaken pakaian putra-putrinipun. Khusus ingkang dipun agem tiang-tiang kafir lan ugi tiang-tiang fasik. Ini jangan sampai mengenakan pakaian seperti mereka. Pamanipun tumbas kaos yang berlambang salib atau yang di situ ada logo-logo bola di mana pelaku-pelakunya ternyata orang-orang kafir. Lah niki kaum muslimin kirang gatosaken babagan menika. Utawa syiar-syiar tiang kafir, nggih film-film kartun sing gambarke gethenge rairam karo agama Islam. Kemudian dibuat film-filmnya. Ini harus dijauhkan anak dari seperti itu. Atau membelikan kaos-kaos, nggih,
Di situ ada gambar-gambarnya orang-orang yang terkenal tetapi orang-orang fasik. Itu tidak boleh. Ya. Atau kalimat-kalimat yang bisa membawa kepada kekufuran. Lah yang seperti ini kadang tidak diketahui orang tua. Nggih. Saking ngetrene, saking terkenalnya, sehingga tulisan-tulisan itu kadang-kadang disablon di kaos-kaos kemudian dijual bebas. Dulu ada tokoh-tokoh orang-orang yang memang kufur terhadap agama, itu dipajang di kaos-kaos. Dan orang-orang Islam nggak tahu kalau tokoh itu yang dipajang itu ternyata anti agama. Ini kudu selektif, Pak. Kalau ada tulisan-tulisan yang mungkin kesane Mandarin apa bahasa Inggris yang kita tidak tahu, mungkin lebih baik cari yang aman saja. Cari yang aman saja. Begitu pula mencarikan model-model yang berkaitan dengan ciri khas orang-orang kafir. Ini juga dijauhkan anak-anak kita. Cai gede ning tukoke klambi sing sedeng adine ning napa ukurane kanggo mbakyune. Akhire napa? Dinggo niku sak dhuwure dengkul. Dan ini banyak. Tukaos sing ngampret. Maka yang seperti ini jangan dituruti. Kalau mau membelikan pakaian-pakaian dalam harus dipakai di dalam rumah. Permasalahannya napa mengke putra-putri kita mereka sanggup membelikan memakai pakaian tersebut di dalam rumah niku, Pak. Njaluk ditukoke kathok yang di atas lutut. Terus klambi sing ngepres. Ini sebenarnya kalau dipakai dalam rumah tidak ada masalah. Tapi ketika dia ke pasar pakai itu, blonjo nang arep omah pakai itu, di mana dia adalah seorang yang gadis. Niku kira-kira bagaimana peran orang tua? Di dalam pakaian anak itu terdapat pengetahuan orang tua, betul ya, Pak? Jadi kalau anak itu berpakaian sah-sah, ya seperti itulah pengetahuan orang tuanya. Dia nggak memahami syariat yang benar. Tapi kalau diperhatikan anak itu berpakaian bagus, berpakaian rapi, maka di situ ada pendidikan orang tua yang tertanam. Begitu pula untuk menilai suami itu pakainya rapi apa tidak, di situ ada peran istrinya. Jadi kalau melihat suaminya rapi pakainya, itu sudah bisa ditebak, oh istrinya napa, Pak? Rajin. Nggih. Nek bojone iki dibarlahke. Ting sredel. Ya wis, seperti itulah gambaran istrinya, tidak memperhatikan suami. Banyak perkara-perkara seperti ini yang meskipun yang memakai orang tua, yang memakai anak-anak, ini ada peran di balik itu semua. Perlu diketahui masalah pakaian menika, ini bukan perkara kecil dalam Islam. Meskipun Islam nggak tosaken saestu, di mana seseorang ketika memakai pakaian-pakaian sak-sae, itu juga menggambarkan apa yang ada dalam hatinya. Pakaiannya gemerlapan, itu juga menggambarkan apa yang ada dalam hatinya. Sebagaimana hal ini dibahas di dalam khiliyah thalabul ilmi. Pun ngantos masalah pakaian ini dadi wong kono mau kabeh padha mentelengi. Kemudian tidak memperlihatkan aurat atau membentuk bagian-bagian tubuh hingga memicu kerusakan dan kejahatan. Jadi hindari
pakaian baik itu anak maupun istri, terutama anak perempuan nggih, satu pakaian itu ketat. Ini dihindari. Selain itu tidak pantas menggambarkan lekuk tubuh, juga tidak sehat di dalam tubuh atau badannya. Yang keduanya semrowong atau transparan. Ini juga tidak pantas kalau dipakai kulu kilir keluar rumah. Yang ketiga yaitu kekecilan. Ini kecil sehingga tidak menutup seluruh aurat dalam tubuhnya. Maka ketika suami memerhatikan hal itu atau seorang ayah memperhatikan hal itu, anak dan istrinya, dia tidak bertindak, maka dia dayus. Dayus ini diancam la yadkhulul jannah. Ora mlebu surga wong sing dayus, ngendelaken kemaksiatan keluarganya. Niku bahaya, Pak. Bahaya. Membiarkan dia berpakaian serono, berpakaian tidak pantas, kemudian juga mengupload gambar-gambarnya di medsos. Oh, abot sanggane wong tuwa. Saestu dia kalau akan dimintai tanggung jawab. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ru'yatihi. Setiap kalian pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban apa yang dipimpin. Selain itu, orang tua harus menjauhkan anak laki-laki dari mengenakan emas dan kain sutra. Ini harus dijauhkan. Awake dhewe nggo ngoten, ampun ngantos tuku ali-ali sing emas, itu tidak boleh. Ini dilarang. Kemudian memerintahkan anak perempuan mengenakan hijab. Niku tanggung jawabnya awake dhewe. Niku bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi kalau anak kita sudah beranjak balik atau sebelum balik, itu sudah mulai pendidikan tentang pakaian. Sing putri dibiasakan itu memakai pakaian panjang yang menciri khaskan seorang wanita. Soalnya ada juga sudah tahu anaknya perempuan, tapi dia tidak dipakaikan pakaian perempuan, dipakaikan pakaian laki-laki, jadi tomboy. Ini dosa. Kalau dia nanti seperti itu sampai besar, ini tanggung jawab orang tuanya. Ini bisa terseret orang tuanya dalam dosa. Jadi awalnya dalam hidup ini mboten saged kok kowe aku. Dia harus menasehati, harus mendidik anak-anaknya. Perkara wis dididik, wis dikandani entek ngamek, kok anak-anak masih seperti itu bagian dari takdir Allah. Tapi kita tidak boleh berhenti, harus tetap berdoa dan berusaha semaksimal mungkin bagaimana anak ini bisa paham. Terus berdoa supaya anak ini bisa dibukakan hatinya dan bisa menerima Islam. Dan karena itu nantinya kalau dia jadi seorang ibu, dia jadi seorang ibu yang bisa dijadikan panutan. Benar. Dan juga melatihnya sejak kecil agar tidak sulit bagi si anak mengenakan hijab ketika sudah dewasa. Jadi anak mulai umur 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun, itu sudah dipakai hijab, Pak. Dipakaikan hijab, dibelikan pakaian itu, jilbabe, kelambine, kemudian juga roknya. Ini sudah biasa dipakaikan seperti itu. Jangan dibiarkan. Mainnya juga harus dipisah, wedok karo wong-wong wedok, lanang karo lanang, ini dipisah. Poin berikutnya, pisahkan tempat tidur anak. Ini harus dipisahkan. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan,
muru auladakum bisolati wa hum abna'u sab'i sinin. Perintahno anak-anakmu nindakake salat nalika umure 7 taun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u ashri wa farraqu bainahum fil madaji'. Pukullah mereka agar mereka mau mengerjakan sholat ketika mereka berusia 10 tahun, karena mereka sudah mendekati usia balik, dan pisahkanlah mereka di tempat-tempat tidur. Tadi anak 7 tahun itu diperintahkan untuk latihan sholat. Ini belum wajib, tapi sudah dimulai pendidikan sholat tersebut. Jadi kalau anak kecil melakukan dosa itu enggak dapat dosa, Pak. Di mana dalam hadis sering kita sebutkan yarfa'u thalathatin, bahwasanya kolam itu diangkat untuk 3 orang, anis sobi hatta yablughu, anil majnuni hatta yafiqu, anin naim hatta yastayqam. Pisan bocah cilik nganti balik, wong turu nganti tangi, wong edan nganti waras. Ini tidak mendapatkan dosa. Tapi kalau melakukan kebaikan-kebaikan itu mendapatkan pahala. Inilah kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita bisa mengajarkan anak bismillahirrahmanirrahim, anak kita mengucapkannya, kita dapat pahala. Ini sering kita sampaikan. Anak bagian dari usaha orang tua. Ini supaya diajarkan sholat. 10 tahun nggak mau sholat, pukullah. Tetapi pukulan ini untuk mendidik, bukan untuk melampiaskan kemarahan. Ada. Jadi untuk mendidik, bukan berarti ketika ada kesalahan terus dipukul, itu tidak. Ini hanya untuk mendidik, go meden-medeni. Kalau dia sudah taat, sudah, jangan dipukul. Jangan pula ditakut-takuti. Ini supaya anak ini tumbuh berkembang, dia tidak cedera mentalnya. Ngerti, Pak? Jadi anak ini bisa juga cedera mentalnya. Kalau dia dipukul terus sama orang tua, dia untuk percaya diri itu sulit. Jadi mau begini, mau begitu, mau lomba itu takut hatinya. Aku nek salah, aku nek ngene mesti aku diundang-undang wong tuaku dan lain sebagainya. Maka dia dihantui rasa ketakutan. Maka tumbuhkan anak ini percaya diri. Ada kesalahan, oh tidak apa-apa. Kalau bukan masalah prinsip, maka kita banyak-banyak memaafkan. Ngerti, Pak? Jadi bukan setiap salah itu dicatat ini, salah lagi itu catat lagi, kemudian disampaikan, nih salahmu ini. Nah, kita bukan malaikat, maka hendaknya kita banyak memaafkan. Selagi bukan perkara-perkara prinsip, maka kita memberikan maaf kepada anak kita. Namanya anak kecil. Dunia mereka dunia main. Tapi kita harus mengajarkan kepada anak kita. Kemudian pukulan tersebut untuk mendidik, bukan untuk melampiaskan marah. Nah, ini orang tua kadang terbalik. Didikane ora tau metu, ning pukulane sing terus metu. Nah, ini sing maring rusak anak. Ayo le mangkat nang sholat, mangkat nang masjid, tuntun, cekel, tindak teng masjid. Ini tidak pernah. Begitu pula bagaimana anak ini menumbuhkan suka membaca, bagaimana anak ini berkata yang baik. Dia butuh teladan yang baik seorang ayahnya. Dia tidak pernah mendapatkan teladan yang baik, tidak pernah mendapatkan pendidikan yang baik. Yang ada hanyalah hukuman. Ini sing rusak anak. Maka ini sebagai orang tua hendaknya kita waspada. Jangan sampai anak kita
itu rusak mentalnya karena kesalahan pendidikan dari orang tua. Ini kita kasihan kepada anak kita kalau mereka hidup bersama kita seperti dia hidup dengan serigala. Ini jangan sampai. Dia harus nyaman, dia harus tenang, dia harus damai. Dia harus merasa ada yang melindungi. Ngeten, Pak. Bagaimana kita bayangkan seandainya anak ini di kelas sudah dibully teman-temannya, kemudian di rumah masih diejek orang tuanya, dicaci maki orang tua, disakiti orang tua. Kepada siapa anak ini akan berlindung? Coba bayangkan. Bisa saja dia terisak-isak di bawah pohon, di kamar mandi, karena sakit hatinya. Kita lanjutkan. Kita harus berpegangan pada adab agung ini. Jadi pisahkan tempat tidur. Anak 7 tahun, kalau umpamanya dulu, Pak, bapak, ibu, anak ini sudah menginjak 7 tahun, ini juga dipisah, diberi kamar sendiri, Pak. Awal-awal ini biasanya ibu yang tidak tega biasanya. Tapi itu memang harus dicoba terus, dicoba sampai dia mapan. Begitu pula kalau anak laki-laki, anak perempuan, ini juga harus dipisah tempat tidurnya. Jangan sampai anak ini terkena penyakit yang mencintai atau suka terhadap anggota keluarganya sendiri, suka terhadap adiknya, suka terhadap kakaknya. Ini jangan sampai. Oleh karena itu Islam itu sudah mencegah jauh-jauh sebelum terjadi penyakit-penyakit seperti ini mengenai mereka. Itu sudah dicegah di dalam Islam. Kita harus berpegangan pada adab agung ini agar kekejian tidak menyebar dan agar kehidupan keluarga tetap bersih dan suci tanpa dikotori oleh apapun. Poin berikutnya, ajarilah anak menghormati orang yang lebih tua. Biasanya kalau ada anak kecil, ada kakaknya, ini tidak mau menghargai kakaknya, maka ini diajarkan. Diajarkan. Dia harus belajar menghargai orang yang lebih besar dari dirinya. Dengan apa? Dengan kata-kata yang baik, kemudian juga sopan. Mosok karo kakaknya juwewer kupenge. Ini kan namanya enggak sopan. Kemudian juga saling berbagi kepada kakaknya. Kakaknya juga diajarkan seperti itu. Tapi kalau anak ini enggak diajarkan, kadang-kadang anak ini tidak mau menghormati yang lebih besar. Kemudian kalau memiliki barang, pelit, Pak. Pelit. Iki aku ini semuanya, sampai kalau dia itu punya mainan itu dipegang saudaranya, ini bisa terjadi keributan. Nah, ini tidak boleh semacam ini terjadi. Dia harus memiliki saling berbagi, saling meminjamkan. Tidak boleh saling pelit, tidak boleh. Orang tua harus mengajari anaknya menghormati dan mengetahui hak orang dewasa, karena ia lebih tua darinya. Oleh karena itu Nabi SAW bersabda, laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqaru kabirana. Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi anak kecil dan tidak menghormati orang tua. Kita juga harus menghormati orang tua. Jadi orang tuanya juga mengajarkan menghargai orang tua. Menyayangi anak kecil bagaimana? Seperti anak-anak kecil sedang main, kita lewat, kita sebarkan salam kepada mereka. Assalamualaikum, kepada anak-anak kecil ini.
agar dia tahu, oh seperti itu, bagaimana dia harus menjawab, maka dia akan belajar menjawab salam. Ini merahmati, menyayangi, mengasihi yang kecil, menghormati yang besar. Meskipun pada asalnya secara hukum maka yang muda itu menghormati yang tua, tetapi dalam masalah pendidikan Rasulullah bila berjumpa dengan anak-anak kecil, Rasulullah ini biasa salam kepadanya. Salam. Oleh karena itu monggo diterapne, baik itu dengan anak-anak tetangga kita, baik itu anak kita sendiri, dan juga siapapun yang dijumpai di jalan-jalan, maka hendaknya kita menyebarkan salam. Poin berikutnya yaitu menafkahi anak-anak. Kita kedah mangertosi bilih kita menika nggadhahi tanggung jawab atas nafkah anak-anak kita. Karena Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang sahih, kafa bil mar'i isman ayah bisa aman yamliku qutahu, cukup wong kono mau dosa menawa dheweke kono mau nahan panganan saka wong sing dadi tanggung jawabe diwenehi mangan. Maka hadis ini hadis yang sahih, diriwayatkan Imam Muslim. Ini menunjukkan orang tua itu memberi nafkah kepada anaknya. Seperti yang pernah kita singgung, hendaknya kita memberi nafkah yang halal. Anak ini biar tumbuh dalam kebaikan, anak ini biar tumbuh dalam perlindungan Allah, keridhaan Allah, dan penuh doa dari orang tua. Lah nek panganane panganan sing haram, maka ini bisa menghalangi doa orang tua kepada anaknya. Kados wonten hadis ingkang dipun sebataken, summa dzakara rajula yamuddu yadayhi ila sama. Lajeng Rasulullah nyebutke wonten tiyang kala wau sing lunga tebe, lajeng rambuté acak-acakan nggih, as'asa akbara, pakaiane acak-acakan, ya muddu yadai ila sama, tangane menenggadah ke arah langit, ya Rabbi ya Rabbi, ya Allah ya Allah. Wa mat'amuhu haramun, ning sing dipangan saka sing haram. Wa mashrabuhu haramun, sing diombe saka sing haram. Wa malbatuhu haramun, sing dienggo saka sing haram. Wa hudiya bil harami, dicukupi saka barang sing haram. Fa anna yustajabula, piye kaya mengkono mau bakal dikabulke dongane. Tegese gara-gara sing haram niku saged ngalang-alangi doa. Ngoten Pak. Eka mongko doa tiyang sepuh niki termasuk mustajab. Salah satu dakwatin mustajabatun, dakwatul musafiri, tiyang ingkang dongane mustajab menika 3 sepindah. Doane wong lagi lelungan, dakwatul madlumi, doane wong sing terdolimi, wa dakwatul walidi ila waladihi, doane tiyang sepuh dumateng anak ini asline mustajab, nggih. Asline itu mustajab, ampuh, nggih. Tapi berhubung dia makan makanan yang haram, itu jadi napa? Terhalangi. Doanya terhalangi. Oleh karena itu memberi nafkah yang halal kepada keluarganya.
Ini kalau memberikan nafkah ini dari sesuatu yang haram atau bahkan dia juga tidak memberikan nafkah, maka dia berdosa. Dia berdosa. Sekalipun dia bercerai kepada istrinya, kemudian istrinya tersebut memiliki anak kecil, maka dia tetap memiliki tanggung jawab memberi nafkah kepada anak tersebut. Beri nafkah kepada anak tersebut sampai dia balik. Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim yang baik pun ngendikaken dinarun anfaqtahu fi sabilillah, duit sing diinfake ana dalane Allah. Fi sabilillah niku kata apa? Nggih perjuangan, nggih dakwah, nggih pengausan, nggih nyebar nggih napa kemawon arupi kesaenan. Ini kebaikan-kebaikan. Fi sabilillah. Wa dinarun anfaqtahu fi raqabatin, dinar atau duit sing diinfake tinggo bebaske budak. Wa dinarun tasaddaqat bihi ala miskin, dinar atau duit sing disedekahke kanggo wong miskin. Wa dinarun anfaqtahu ala ahlik a'dhamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlik. Sing paling gede duit utawa dinar sing diinfake marang keluargane. Menika langkung ageng ganjarane dibandingke ditimbang kalih ganjaran-ganjaran nalika tinggi sabilillah, bebaske budak, nulung wong miskin. Niku sih ageng kangge nyekapi kebetahan keluargane. Sebab apa, Pak? Sebab kalau seseorang itu membiarkan keluarganya, maka yang terjadi apa? Yatakaffafu 'alan nas. Dia akan meminta-minta kepada manusia. Sedangkan meminta-minta kepada orang tua itu adalah haram. Ayo adik, ya. Jadi itu hendaknya memberikan nafkah kepada orang yang menjadi tanggungannya. Nafkah untuk anak-anak tentu berbeda sesuai usia dan kondisi mereka. Anak usia SD tentu tidak sama kebutuhannya dengan anak yang duduk di bangku kuliah. Anak yang patuh, yang menggunakan uang jajan untuk membeli buku-buku agama guna mendalami agama, atau bersedekah kepada anak-anak yatim dan orang-orang miskin tentu tidak sama dengan anak yang menggunakan untuk uang jajan, merokok dan membeli CD lagu. Jangan sampai orang tua membuat anak-anak terlantar sepeninggal orang tua tersebut, karena Nabi SAW pernah menyampaikan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, seperti disebutkan dalam hadis yang sahih, innaka antadhara warathataka aghniya'a khairun min antadharahumul alata yatakaffafunan nas. Saat temene menawa kowe ninggalke ahli warismu kuwi kecukupan, luwih becik tinimbang kowe ninggalke dheweke kondisine melarat njaluk-njaluk marang wong liya. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas ini mau meninggal tapi hartanya banyak. Dia cuma punya seorang waris wanita. Maka Rasulullah memberikan nasihat kepada Sa'ad bin Abi Waqqas ketika menawarkan separuh bondone arep digo sedekah. Soalnya napa rumpangsa niki sing tinggalan waris mung setunggal. Akhirnya napa? Akhirnya ken sepertelon kemawon.
menika. Jadi kita juga harus memberikan peninggalan kepada anak kita kalau kita mampu. Tetapi perlu diingat, jangan sampai kita meninggalkan harta sementara agamanya tidak ada atau nol. Ini jangan sampai, karena ketakwaan itu lebih utama dibandingkan harta. Anak yang bertakwa, dia dalam naungan Allah, kemanapun dia pergi Allah akan melindungi. Ngoten Pak. Seperti kemarin gambarannya, seperti anak Umar bin Abdul Aziz. Ketika beliau wafat, dia tidak mewariskan sesuatu yang berharga, tapi beliau mengatakan bahwasanya Allah akan melindungi hamba-hambanya orang yang bertakwa. Kemudian berikutnya, jangan membenci anak karena jeleknya wajah. Ini kita lanjutkan ya, tinggal sedikit. Poin ini penting, jangan membenci anak karena jeleknya wajah. Jadi senajan sak tarangan niku cara bahasane nggih Pak nggih. Niku dereng mesti sami, Pak. Sae praupane, sae takbiatipun utawa budi pekertinya itu tidak sama. Maka jangan sampai kita mencela, mencaci, menjelek-jelekkan hanya karena wajahnya yang jelek atau berbeda. Karena kita harus sadar, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakinna yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah niku mboten mirsani, Allah tidak melihat jasad-jasad kalian dan juga harta kalian. Tapi yang Allah lihat apa? Hati dan juga amal perbuatan kalian. Jadi jangan sampai anak dhewe iki kuning-kuning kok ireng dhewe. Biyen ke bojone salah ndokok nang rumah sakit apa piye? Ada juga kan orang seperti itu. Iki mesti ketuker iki biyen nang rumah sakit iki. Jangan punya anggapan seperti itu. Ada juga dulu pada zaman Rasulullah, itu ada orang yang protes, ini dandan putih lah, kok ini kok ireng? Bagaimana menurutmu kalau ada onta yang begini-begini kemudian lahir kok begini? Ya. Maka dulunya juga bisa jadi yang membuai adalah punya sejarah seperti itu. Maka jangan sampai dikucilkan, diejek, direndahkan karena wajahnya. Jangan sampai kita membenci anak karena wajahnya jelek dan menyayangi yang lain karena tampan. Karena anak tidak salah apa-apa terkait wajah yang jelek. Bisa jadi orang buruk wajahnya namun memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah. Ini yang penting, Pak. Jadi bagaimana mendidik sama-sama anak kita itu, kita didik menjadi orang yang bertakwa, berbakti, menjadi anak yang soleh. Dereng ketulan mungkin sing bagus ki mesti sing bakti sendiri belum tentu. Oleh karena itu ya kita berharap semuanya menjadi anak yang soleh. Tapi ketika diuji dengan perbedaan wajah, ini jangan jadi alasan untuk menumpahkan kasih sayang satu sama lain dan membenci satu sama lain. Ini tidak boleh. Kemudian bisa jadi orang buruk wajahnya namun memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah. Seperti Allah sampaikan dalam firman-Nya, "Wala abdun mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum." Saat temene hamba sahaya budak wong lanang sing iman luwih becik tinimbang wong lanang musyrik senajan nggumunke atimu. Tadi ini tidak bisa dibandingkan dengan apa yang nampak. Kalau yang namanya agama atau keimanan, arep wong ganteng, bagus, sugih, dhuwur titelé, tapi dia tidak punya iman, maka tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Koso balene senajan dia budak hitam keriting umpamane nggih. Aku kok menjelaskan keriting ki ora. Ini gambaran orang-orang Ethiopia yang digambarkan para ulama seperti itu. Atau dulu bagaimana Bilal itu hanya seorang budak tapi memiliki kedudukan tinggi
di sisi Rasulullah SAW dan juga di surga. Karena Rasulullah telah menyampaikan kepada Bilal, "Hei Bilal, aku krungu sandalmu nang surga apa sing dadi amalanmu?" Kemudian Bilal menjelaskan, "Tidaklah saya berwudu kecuali saya sholat, setelah itu semampu saya." Niku. Kita lajengaken yang terakhir, larangan menyerupai orang-orang kafir. Orang tua harus melarang anaknya menyerupai orang-orang kafir dan ateis. Dalam masalah ciri khusus mereka. Seperti apa? Kok zaman saiki enek seperti itu? Masih. Contohnya apa? Umpamanya seperti permainan bunga api. Kertas apa? Itu kebiasaan mereka itu. Kemudian di tahun-tahun baru, maka mereka pada meniup-niup trompet. Ini bukan kebiasaan orang-orang Islam. Maka hal semacam ini jauhkan dari anak kita. Tumplek-blek lanang wedok gede cilik kabeh nyekel sompretan. Aku kok mencela orang yang membuat trompet atau mata pencarian mereka itu. Bukan itu maksudnya, tetapi kebiasaannya ini bukan kebiasaan dari Islam. Ini harus ditinggalkan. Ini supaya dijauhkan dari kebiasaan atau menyerupai orang-orang kafir, sehingga anak tidak mengikuti mereka dalam hal pakaian, cara berjalan, gaya bicara, model potongan rambut. Ini juga entah dipelontos, dhuwur, jebrik. Maka ini orang tua harus berperan. Tidak boleh seperti itu. Tidak boleh. Harus nek dicukur ya dicukur, nek ora ya ora. Kemudian masalah-masalah yang lain juga. Maka jauhkan dari kebiasaan orang-orang kafir. Karena itulah Nabi melarang ghaza, yaitu mencukur sebagian rambut dan membiarkan sebagian lainnya. Enten sing diwujudke kados napa Pak? Kados cengger pitik, enten to rambut. Enten malih sing di kotak-kotak kaya gendera. Enten malih kaya mripat. Macam-macam. Maka seperti ini bukanlah dibenarkan di dalam Islam. Itu semuanya tidak boleh diikuti. Nggih niki nggak kula aturaken. Mugi saged bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boten enten pertanyaan toh? Boten nggih.